Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Nerissa Putri Pratiwi di Spendaben Podcast. Masih ada suasana lebaran nih. Kami dari SMP Negeri 2 Kesamben mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Tentunya kali ini saya tidak sendiri nih. Saya bersama seorang narasumber yang luar biasa. Saya bersama Ibu Nur Hasanah MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kesamben. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Selamat pagi, Bu. Ibu pakaiannya keren sekali nih, Bu. Jadi para siswanya ini jadi semangat loh, Bu, kalau kayak gini, Bu. Gitu ya? Iya, Bu. Teman-teman saya tuh bilang, ih, Bu Nur bajunya cakep banget. Jadi kayak nggak monoton gitu loh, Bu, suasana di sekolah, Bu. Ya. Ini baju adat dari adat apa ya, Bu ya? Ini dari Sumatera, Mbak. Oh, dari Sumatera. Iya. Oh, jadi gitu. untuk hari ini kan kita upacaranya beda ya. Iya, nah, beda. Beda dari hari-hari upacara-upacara yang lain ya. Iya, iya. Dalam Hardiknas ini kita Iya. memang dihimbau untuk pakai pakaian adat. Oh, seperti itu pakaian ya, Bu. adat kita ternyata dari Sabang sampai Merauke itu ternyata kan banyak sekali. Banyak banget, Bu. Juga tadi Mbak Nerissa bisa lihat tadi ya, Iya. di yang ikut upacara Iya. kan macam-macam. Iya, Itulah beragam merupakan sekali. kekayaan budaya kita. Iya, sangat tetapi hebat nih. kita harus tetap Dilestarikan gitu. Tetap. Melestarikan dan harus tetap walaupun berbeda-beda tetap satu. Tetap satu. Iya. Bineka Tunggal Ika ya, Bu ya. Iya. Iya. Nah, Bu, selain itu apa sih, Bu, yang berbeda dari Hardiknas tahun ini? Yang berbeda selain tadi pelaksanaan upacaranya Mbak Nerissa Iya, ya, pelaksanaan upacaranya kita diminta untuk pakaian adat itu untuk yang seremonialnya. Tetapi di balik itu yang terpenting itu bukan hanya seremonialnya, tetapi apa yang kita lakukan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional itu ya, sesuai dengan temanya, yaitu bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Jadi kita itu dihimbau untuk ini melaksanakan Merdeka Belajar ini dengan benar-benar gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya itu Merdeka Belajar? Nah, kadang-kadang kan itu diplesetkan ya, Mbak ya. Merdeka Belajar, wah ini sekarang belajarnya merdeka, berarti belajar oleh gak belajar oleh. Nah, itu kan kita sering dengar kata-kata itu ya. Jadi namanya Merdeka Belajar itu bukan seperti itu ya, Mbak ya. Jadi kita Merdeka Belajar itu nanti muaranya itu ke ini, kebutuhan peserta didik. Ya, jadi itu kita tidak lagi harus nurut atau menyesuaikan dengan gurunya, tetapi gurunya yang menyesuaikan kebutuhan siswanya gitu ya. Lah, anak-anak ini juga nanti belajarnya itu juga harus disesuaikan dengan kodratnya gitu ya. Dan kodrat itu ada dua, Mbak, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Oh gitu ya, Bu ya. Nah, kodrat alam itu seperti apa? Jadi para siswa itu dibelajarkan sesuai dengan ini, kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan alam sekitarnya. Nah, misalnya kalau di daerah kita ini kan lingkungannya pertanian. Pertanian, benar. Iya, pertanian. Makanya kita gali potensi itu yang ini lebih ke pertanian ini. Jadi nanti untuk apa sih kalau kita sudah ke sana? Ini kan bisa untuk bekal hidupnya anak-anak di masa depan. Kalau di daerah nelayan ya nanti ini di daerah apa itu pantai. Nah, itu kan mata pencariannya nelayan. Nah, bagaimana sih nanti bisa mengoptimalkan kekayaan alam yang ada di sekitar situ. Kita juga begitu di pertanian. Jadi nanti pertaniannya nggak seperti ini aja gitu loh. Anak dibekali bagaimana sih nanti pertanian ini bisa membawa kesamben itu ke seperti kita lihat teknologi sekarang ya, teknologinya yang Jepang itu. Ya, sekarang sudah kita juga ada di sini ya. Sekarang coba lihat, nanam sudah nggak butuh
tenaga manusia. Iya, coba nanam pakai itu ya mesin. Cepet Bu. Kemudian manen. Iya, kalau manen tinggal seret, manen sudah, mobilnya jalan, langsung apa itu padinya sudah masuk ke karung. Ya toh, turun dari situ sudah. Lah dulu Mbak, ngarit apa seperti itu. Jadi manen itu harus apa ini? Pakai ini arit itu ya. Diarit gitu. Kemudian untuk itunya digiles pakai kaki. Oh, digiles untuk pakai memisahkan kaki. Ini padi dengan itunya itu digiles pakai. Terus saya pernah lihat ada yang diceprek gitu, ada yang juga digeprek gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di situ untuk efektivitas dan efisiensinya jauh. Iya, jauh banget. Iya, Bu. Sawah segitu hanya berapa jam? Iya, sudah beres. Nah, apabila ini kita tidak mengikuti seperti ini ya. Nah, ini pada kodrat zaman. Nah, jadi di sini anak-anak kalau nanti tidak kita sesuaikan, tidak beradaptasi dengan teknologi, ya akan ketinggalan zaman, nanti ketinggalan. Jadi yang lainnya sudah lari nyampe, ini dia masih berada di tempatnya. Iya. Nah, inilah yang kita diminta untuk disemarakkan Merdeka Belajar ini. Ya sesuaikan dengan itunya, kodratnya gitu. Seperti itu Mbak Nes. Jadi kodrat itu sangat berpengaruh dan saling berkaitan ya Bu ya. Iya. Jadi kan tidak mungkin kalau nanti pembelajaran kita yang di Kesamben ini kita titik beratnya bahas tentang nelayan yang berhubungan dengan kekayaan pantai. Iya. Nggak mungkin kan? Iya, berat banget. Bukan nggak mungkin, tapi nggak pas. Iya, nggak pas Bu. Nah, karena anak-anak hidupnya di daerah pertanian gitu. Berbicara mengenai pendidikan Bu, pasti banyak yang nanya gini, seberapa penting pendidikan itu sih Bu? Kalau ditanyakan seberapa penting itu jawabnya itu penting sekali. Sangat penting ya. Panjang ya. Iya. Penting sekali ya. Penting sekali. Iya, karena di sini dengan pendidikan itu ini merupakan senjata yang mematikan loh Mbak. Ya, kenapa? Karena dengan pendidikan itu kita bisa merubah dunia loh. Nih, ayo coba sekarang. Dunia sudah berubah enggak? Sudah, pasti. Dulu contohnya sekarang mengenai ini, penjualan barang-barang sekarang kan dilakukan secara online. Iya, banyak yang online. Iya kan? Nah, dulu enggak, kalau kita mau butuh kita yang jalan. Iya toh? Kita butuh apa, kita yang jalan. Tapi sekarang kita butuh apa? Dia yang jalan ke kita. Iya, benar. Itu ya, dengan pendidikan itu kita bisa merubah dunia ini. Nah, kalau ada yang mengatakan apa sih pentingnya pendidikan? Wah, itu sangat fatal bagi orang itu sendiri. Jadi pendidikan itu harus, dan di agama Islam kan juga dituntut untuk menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dan juga carilah ilmu sampai ke negeri Cina loh ya toh, sampai jauh. Itu ada dalam Islam itu juga seperti itu. Jadi di sini match ya. Jadi sangat penting pendidikan itu. Sangat penting. Sangat penting. Siap. Nah Bu, kalau pendidikan nasional di Indonesia ini kan udah sangat terikat erat dengan yang namanya Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau ini punya kata-kata atau semboyan nih Bu, itu apa sih Bu yang sangat erat dengan pendidikan nasional ini? Sudah ya, ini semboyannya beliau itu sangat bagus ya. Nah, jadi beliau itu punya semboyan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Nah, maksudnya ing ngarsa sung tulodo itu apa? Kita itu di depan memberikan teladan. Memberikan contoh. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu harus memberikan contoh yang baik. Nah, kalau misalnya pendidiknya aja contohnya nggak baik, kan nanti bagaimana dengan anak didiknya gitu ya. Jadi kita itu di depan harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Nah, ing madya mangun karsa itu di tengah kita memberikan semangat. Nah, jadi anak-anak sekarang itu harus disemangati Mbak. Karena apa? Dengan kemarin itu pandemi itu semangat belajarnya itu turun drastis banget Bu. Nah, itu harus kita semangatkan. Ing madya mangun karso. Dan yang ketiga tutwuri handayani, di belakang kita memberikan dorongan. Gitu. Itu sangat bagus ya Bu ya. Bagus sekali. Nah Bu,
untuk penerapan Merdeka Belajar di SMP Negeri 2 Kesamben ini sendiri itu gimana sih Bu? Udah sejauh apa, bagaimana gitu Bu penerapannya? Nah, untuk Merdeka Belajar sendiri kan di sini itu untuk kegiatannya itu kan kita melibatkan ya Mbak ya, melibatkan semua pemangku kepentingan. Di sini ya keluarga, ya siswa, ya pendidik, ya tenaga kependidikan, ya lingkungan sekitar, dan juga institusi pendidikan. Jadi kita harus ada komunikasi dan kolaborasi dari kesemuanya itu. Jadi untuk sekarang penerapan di SMP Negeri 2 Kesamben itu kita tetap melakukan kerjasama dengan orang tua, dengan dinas pendidikan, kemudian kalau kita ini juga dengan pengawas. Nah seperti itu bagaimana gitu ya menerapkan Merdeka Belajar ini itu kita awalnya kan kita komunikasikan dulu ke orang tua bahwa harus seperti ini, orang tua juga harus mendukung. Karena apa? Kalau walaupun kita di sekolah getol Mbak ya, tapi di rumah tanpa dukungan orang tua, ya sudah nggak ada artinya. Jadi kita harus berjalan seiring gitu ya. Sekolah itu menyemangati, di keluarga juga seperti itu. Nah, untuk pembelajarannya sendiri, untuk Merdeka Belajar, ini bukan berarti anak-anak itu dimerdekakan, kue belajar terserah, enggak belajar terserah, bukan itu ya. Jadi Merdeka Belajar ini anak-anak itu pembelajarannya itu disesuaikan dengan minat, bakat, dan juga kodratnya gitu ya. Nah, misalnya anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Antara misalnya si A itu kemampuan fisiknya yang di olahraga misalnya, dia itu memang kalau olahraga itu betul, kalau misalnya di matematika kurang, ini kita tidak boleh menjustis bahwa anak itu bodoh, bukan, anak ini tetap pintar, tapi itu tadi ya di ruang yang berbeda sesuai dengan potensinya, itu yang kita kembangkan di sini. Jadi anak-anak yang ini harus itu. Jadi para guru itu di awal pembelajaran itu sudah punya petanya. Ya, karena sudah melakukan tes diagnostik. Jadi anak itu tahu, ini kemampuannya itu di sini. Gaya belajarnya itu auditori atau visual atau kinestetik itu sudah diketahui dari awal. Jadi punya peta. Berarti nanti dalam pembelajarannya Bapak dan Ibu guru juga begitu, disesuaikan dengan hasil tes itu tadi. Jadi gitu. Lebih sangat-sangat efektif ya Bu ya kalau kayak gini ya, jadi Bu, sudah tidak boleh kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu kan murid yang nurut cara mengajar guru ya. Harus nurut cara mengajar guru. Tetapi sekarang tidak. Harus disesuaikan dengan cara belajar siswa. Ya itu. Ini sangat-sangat efektif. Semoga saja ini ini untuk Indonesia ya Bu ya. Mudah-mudahan. Amin. Nah Bu, berbicara mengenai sekolah ya Bu, anak-anak di zaman milenial ini banyak ini pasti yang bosen sekolah, males sekolah. Terus kerap kali itu muncul pertanyaan, buat apaan sih sekolah, nanti juga ujung-ujungnya kayak gini, buat apaan sih gini-gini. Nah, tanggapan Ibu mengenai hal tersebut gimana? Terus jawaban Ibu dari pertanyaan buat apa sih sekolah itu gimana Bu? Nah, sekarang buat apa sih sekolah ya? Banyak yang nanya gitu. Ini Mbak Nerisa, ini salah satu dampak dari pandemi kemarin ya. Karena anak-anak kan belajarnya dari rumah, kemudian tak bisa lepas dari ini. Kemudian anak-anak itu kebablasan. Jadi HP itu bukan hanya untuk belajar saja, tetapi untuk yang lain, untuk game, untuk dan sebagainya. Kemudian malah untuk yang utamanya untuk belajar ini malah tersisih ya. Karena ketumpuk dengan keasikan itu. Nah, dengan adanya begitu terjadi penurunan semangat belajar. Makanya dia mengatakan bahwa untuk apa sih sekolah gitu ya. Padahal pendidikan itu sangat luar biasa, Mbak. Kita hidup tidak bisa lepas dari pendidikan. Itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan untuk apa, itu nanti kalau Mbak Risa dengar seperti itu, ya dijelaskan temannya. Siap. Bahwa
pendidikan itu sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian dengan pendidikan itu loh kita yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, kita bisa merubah dunia. Nah, apabila tidak sekolah, ya toh, tidak mendapatkan ilmu, terus kemudian di dunia itu terjadi perubahan, bisakah dia menyesuaikan diri? Tidak. Bisa temu sangat sulit sekali. Nah itu, jadi itu kita zaman sekarang itu harus ini, Mbak, apa namanya? Jadi orang itu yang bisa menerima perubahan, ya. Karena apa? Di dunia ini itu tidak ada sesuatu yang abadi, kecuali perubahan itu sendiri yang abadi. Oh, seperti itu. Iya kan? Iya, benar. Perubahan ini yang abadi. Tapi apapun itu tidak ada yang abadi, karena setiap saat setiap itu sudah berubah, gitu. Nah, seperti sekarang kurikulum kan juga sudah berubah toh? Iya, sudah berubah. Zamannya Nerisa kurikulumnya 2013. Nah, sekarang kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ini selalu akan penyesuaian adaptasi seperti itu. Ini untuk apa? Ya untuk memenuhi itu. Nah, karena juga di sini sekarang itu kan kita sudah banyak krisis moral ya. Iya, benar. Kita temui banyak tawuran, banyak pembuliing, ya toh. Iya, benar. Banyak pelecehan dan sebagainya. Iya. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka ini, nah anak nanti itu dibawa untuk diwujudkan atau untuk mewujudkan itu profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kan ada 6 elemen itu ya, 6 elemen itulah ini nanti yang akan diwujudkan oleh pemerintah. Jadi dengan begitu anak itu akan terbentuk karakternya yang lebih bagus lagi. Kalau sudah karakternya terbentuk, insya Allah untuk yang lain-lain itu lebih gampang. Iya. Jadi bentuk karakter itu lebih sulit daripada untuk membentuk anak jadi pinter. Benar sekali Bu. Kalau untuk membentuk anak pinter itu sudah belajar aja setiap hari pinter. Iya, untuk karakter itu harus kita tanamkan setiap hari. Susah itu. Kalau membentuk karakter itu emang susah ya Bu ya. Betul. Iya. Nah Bu, sebagai penutup nih Bu, bisa nggak Ibu ngasih kata-kata motivasi penyemangat buat kita semua di sini untuk menyemarakkan Merdeka Belajar Ibu nih? Oh iya. Untuk semangatnya Ibu pesan ya. Jadi anak-anak itu harus tetap semangat untuk belajar dan belajar. Jangan malas untuk membaca, ya. Karena apa? Kalau kita pingin tahu dunia, maka jangan malas untuk membaca. Tetapi kalau kita ingin dikenal oleh dunia, maka kalian harus bisa menulis. Oh, seperti itu ya. Siap. Itu ya. Siap Bu ya. Terima kasih ya Bu ya untuk kata-kata yang tadi itu sangat bagus sekali, sama-sama memotivasi Bu. Saya nggak tahu abis dengar kata-kata Bu Nur langsung termotivasi. Soalnya belakangan ini saya juga males belajar. Itu harus ditumbuhkan lagi ya semangatnya. Siap. Karena kalau mau bisa merubah dunia harus belajar. Belajar. Kira-kira Mbak Nerisa pengen nggak ketinggalan zamannya ini? Pastinya nggak mau Bu. Bayangin aja kayak udah serem Bu. Soalnya kayak di belakang sendiri kan Bu, kayak gitu. Ya. Nah Bu, pembicaraan tadi sudah saya akhiri ya Bu ya dengan pertanyaan terakhir tadi, kata-kata motivasi itu. Terima kasih banyak Bu atas kehadiran dan waktunya ya Bu ya. Nah, sekian pembicaraan saya dengan Ibu Nur Hasanah MPD. Tetap di Spendaben Podcast ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.